Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sarafin, nomor absen 17 dari kelas 12 IPS 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kalista Aprilia dari kelas 12 IPS 3, nomor absen 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Farah Saroji dari kelas 11 IPS 3, nomor absen 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari dari kelas 12 IPS 3, absen 20. A. Diversifikasi produk dalam kewirausahaan produk kerajinan. Diversifikasi produk adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk penganekaragaman produk atau jasa dengan jalan menciptakan produk atau jasa yang baru agar sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen sehingga dapat meningkatkan penjualan. Tujuannya agar usaha tidak tergantung dengan satu jenis produk saja. Jadi, saat satu jenis produk mengalami penurunan penjualan, maka produk lain akan mengatasinya. Hukum ekonomi dasar menjelaskan hubungan antara ketersediaan barang di pasar atau supply dan permintaan pembeli atau demand. Ketersediaan barang yang melebihi permintaan pembeli akan menurunkan harga barang atau barang menjadi tidak laku. Pada saat itulah diperlukan inovasi untuk pengembangan desain produk baru atau target pasar yang baru. Pengembangan produk baru dari wirausaha kerajinan hiasan dari limbah dapat berupa produk-produk hiasan dengan desain baru atau pengembangan produk baru selain hiasan, yaitu produk fungsional. Produk fungsional terbuat dari bahan baku limbah yang sama, sehingga perolehan bahan baku, teknik, dan alat kerja tidak banyak berubah. Perbedaannya terdapat pada cara pengemasan dan promosi produk. Produk fungsional biasanya memiliki pasar yang berbeda dari produk hiasan yang sebelumnya. Pasar yang berbeda menyebabkan pasar sasaran menjadi lebih luas sehingga memberikan tantangan sekaligus peluang lebih luas bagi wirausaha untuk berkembang. Memasuki pasar yang baru dengan produk yang sudah ada disebut market development. Memasuki pasar yang ada dengan produk yang sudah ada disebut market penetration. Pengembangan produk yang baru untuk pasar yang sudah ada disebut product development. Pengembangan produk yang baru untuk pasar yang baru disebut diversification. Produk kerajinan fungsional berbahan limbah. Produk fungsional dibuat untuk membantu kegiatan manusia. Banyak kegiatan dasar yang dilakukan dalam keseharian manusia. Kegiatan tersebut pada umumnya membutuhkan produk fungsional. Selain kegiatan dasar, setiap orang juga memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Tergantung dari usia, jenis pekerjaan, hobi, dan lokasi tempat tinggalnya. Keragaman kegiatan tersebut membutuhkan produk fungsional yang berbeda-beda pula. Hal ini merupakan peluang untuk berkreasi membuat beragam produk fungsional dari bahan limbah. Produk fungsional dapat berupa kerajinan yang terbuat dari bahan limbah. Kerajinan dari bahan limbah dapat menjadi produk fungsional sederhana yang digunakan sehari-hari. Pemanfaatan limbah untuk produk kerajinan fungsional membuat produk menjadi unik. Produk kerajinan yang memiliki keunikan berpotensi menjadi produk yang diminati oleh konsumen. Produk fungsional memiliki tingkatan nilai estetik yang berbeda-beda. Produk fungsional yang berkaitan dengan gaya hidup atau biasa disebut dengan lifestyle dan fashion pada umumnya memiliki nilai estetika yang lebih tinggi daripada produk fungsional yang tidak terkait dengan gaya hidup. Produk fungsional yang secara langsung digunakan oleh manusia memiliki nilai estetika lebih tinggi daripada produk fungsional yang digunakan pada sektor industri atau pabrik. Produk dengan nilai estetika lebih tinggi memiliki bentuk, warna, atau tekstur yang menarik. Selanjutnya, produk fungsional terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada produk gaya hidup dan fashion, dan yang kedua ada non-fashion. Produk gaya hidup dan fashion ini terdiri dari tas, sepatu, aksesoris busana, aksesoris rumah, dan lain-lain. Yang kedua ada non-fashion, yang terdiri dari alat kebersihan seperti tempat sampah, pot tanaman, dan lain-lain. Di sini saya akan mempresentasikan membuat 5 contoh produk kerajinan dari bahan bekas. 1. Kerajinan tangan dari botol bekas berupa pot bunga. Peralatan dan bahan yang pertama, hiasan untuk mata. Kedua, pisau tajam, botol bekas, tanaman, dan pupuk tanah. Cara membuatnya, yang pertama, sediakan perlengkapan dan bahan. Kedua, potonglah botol dengan pisau. Yang ketiga, kemudian berikan sedikitnya sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat, lubangkan sisi bawah botol agar air tidak mengendap dalam botol. Yang kelima, masukkanlah bibit tanaman beserta pupuk dan tanah dalam botol.
Yang kedua, kerajinan tangan dari koran bekas berbentuk pohon. Peralatan dan bahan. Yang pertama, koran bekas. Yang kedua, lem perekat. Ketiga, gunting. Dan keempat, cat. Cara membuatnya, yang pertama, kumpulkan dahulu bahan serta perlengkapan yang sekiranya diperlukan. Yang kedua, potong koran bekas jadi dengan bentuk memanjang. Yang ketiga, kemudian gabungkan dengan beberapa koran dan ikat memakai gulungan koran. Dan keempat, selanjutnya, tutup ranting dan batangnya dengan sangat rapi. Yang kelima, agar lebih kuat dan awet ikatannya sebaiknya menggunakan lem kertas. Yang keenam, catlah pohon tersebut lalu keringkan. Setelah semua selesai, kerajinan tangan berbentuk pohon pun siap untuk dipajang di rumah. Yang ketiga, kerajinan tangan dari botol bekas berupa sapu. Perlengkapan dan bahan. Yang pertama, pisau atau gunting. Yang kedua, botol minum bekas. Tiga, tali atau kawat. Dan yang keempat, kayu jati. Langkah-langkahnya, yang pertama, kumpulkan dahulu bahan serta perlengkapan. Yang kedua, lalu potonglah botol menjadi 2 bagian. Yang ketiga, setelah dipotong menjadi 2 bagian, potong lagi sampai bentuknya menyerupai sapu. Selanjutnya, gabungkanlah botol agar menjadi kuat dan kasih kayu untuk pegangannya. Yang kelima, ikat kayu tersebut menggunakan kawat agar lebih kuat dan tidak gampang rusak. Yang keenam, setelah langkah demi langkah selesai, akhirnya botol bekas berupa sapu pun siap dipakai. Yang keempat, kerajinan dari botol bekas berupa gelas. Perlengkapan dan bahan. Yang pertama, pisau tajam untuk memotong botol. Kedua, sidik kepingan. Ketiga, botol minuman. Keempat, solasi atau lem. Langkah-langkahnya, yang pertama, siapkan bahan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Potong botol bekas sesuai dengan ukuran. Yang ketiga, rekatkan kepingan dengan bagian tutup botol menggunakan lem atau solasi. Yang kelima, kerajinan tangan dari koran bekas berbentuk pita. Perlengkapan dan bahan. Yang pertama, koran bekas. Kedua, gunting. Ketiga, pewarna pakaian. Langkah-langkahnya, yang pertama, siapkan bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Yang kedua, membuat pita bagian tengah. Yang ketiga, lipat koran bekas membentuk seperti sayap kupu-kupu. Yang keempat, lipat koran bekas yang lain untuk mengikat sisi tengahnya atau sisi ujungnya agar tampak lebih bagus. Yang kelima, ikatkan di bagian tengahnya. Dan kerajinan dari koran bekas berbentuk pita siap untuk digunakan.